mau nanya dulu nih, saya iseng gitu. Ini gimana ceritanya gitu ya, Bapak ini buka kelas gitu ya, cara terbebas dari hutang, tapi beliaunya sendiri punya hutang gitu. Dari mana duitnya? Sebelum lanjut, silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Sebelum kasus-kasusnya mencuat, Yusuf Mansur kerap kali membuka kelas-kelas terbebas dari hutang. Entah itu berbayar atau tidak. Namun yang pasti dalam setiap acaranya terdapat sesi bersedekah yang dikelola oleh Yusuf Mansur. Kemana uangnya? Yang lebih menggelitik. Salah seorang pemuda menceritakan bahwa dirinya sempat berurusan dengan Yusuf Mansur, yang saat itu memiliki hutang pada dirinya dan teman-teman. Namun, dalam kondisi memiliki hutang itulah, Yusuf Mansur ternyata terus membuka kelas cara terbebas hutang. Hal tersebut tentu membuat pemuda itu heran, dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang punya hutang, mengajarkan terbebas dari hutang? Banyak netizen beranggapan bahwa kelas tipu-tipu tersebut adalah cara Yusuf Mansur untuk gali lubang tutup lubang soal hutang-hutangnya. Bagaimana menurut kalian? Datang ke dia punya utang, dipatehain, lunas utangnya. Kelihatannya bukan orang kaya yang pakai udang-udang, bukan orang yang pakai gamis, bukan yang pakai baju-baju koko, enggak. Tapi sekali orang ini bilang, ya, Al-Fatihah gitu. Oh, saya ngelihat sendiri itu, karena saya setahun hidup bersama dia. Ya, orang itu dikubur di sini, namanya Herman Salim. Nggak ada yang manggil kiai. Oh, teman-teman aja nulisnya Herman Salim. Ustadz kagak, apalagi kiai. Ditulisnya tuh Herman Salim, dan tidak ada di sini juga. Tidak ada Musaher kepanjangan juga kalau di bawah semua. Iya. Jadi pernah waktu itu Pak sekitar saya ingetnya ini tuh bulan Sya'ban ya, karena waktu itu saya kan alhamdulillah ada pengajian rutin ya, walaupun ya masih cuma seminggu sekali. Iya. Saya ingat waktu itu momennya adalah pengajian terakhir, minggu terakhir menjelang Ramadan. Itu berarti sekitar 2 minggu lagi sebelum puasa. Berarti Sya'ban ya. Waktu itu saya WhatsAppan sama, saya sebut aja Pak YM ya, karena ini ya. Jadi saya udah coba chat beliau ini beberapa bulan sebelum itu. Beberapa bulan sebelum di WA saya chat dulu, halo assalamualaikum Ustadz, ini sudah sekian tahun berlalu gini gimana dengan masalah kita yang kemarin, kapan ini akan selesai gitu kan. Saya chat beliau tuh hampir setiap hari selama hampir 1 bulan waktu itu di WA tuh, dan tidak dibalas sama sekali. Tapi dibaca? Saya nggak tahu ya dibaca atau enggak ya Pak. Soalnya hobi saya kan matiin contreng biru. Nah gitu. Nah terus saya mikir gitu ya, gimana supaya bapak ini tuh bisa ngerespon saya gitu ya kan. Akhirnya saya iseng-iseng waktu itu buka Instagram siapa? Instagram Yusuf Mansur, Pak YM gitu waktu itu. Terus di profil beliau tuh kan ada namanya tuh kayak training gitu, buka-buka kelas, coaching gitu. Nah di salah satu kelasnya itu ada pembahasan tentang bagaimana tentang supaya kita terbebas dari hutang. Gitu. Di kelas-kelasnya itu. Bentar. Saya langsung bingung gitu, mikir gitu ya kan. Ini bapak ini tuh buka kelas supaya bebas dari hutang, tapi beliau sendiri punya hutang yang belum terselesaikan. Itu. Nah dari situ saya chat lah gitu ya. Pertama saya spam komen tuh di IG di postingan, saya lupa entah di postingannya Pak YM atau di kelasnya, kayaknya dua-duanya deh. Saya posting di situ. Terus ya kan mungkin ya di situ nggak direspon juga. Terus saya chat ke admin lah. Saya chat ke adminnya juga gitu kan. Assalamualaikum Min, ini gimana gitu daftar kelas ini tuh gitu. Basa-basi dulu awalnya.
supaya ya tinggal apa namanya nanti saya tunjukin caranya gini gitu. Tapi saya mau nanya dulu nih, saya iseng gitu. Ini gimana ceritanya gitu ya? Bapak ini buka kelas gitu ya, cara terbebas dari hutang. Tapi beliaunya sendiri punya hutang gitu. Saya agak bingung gitu. Kok bisa gitu kan? Gitu. Terus saya ngechat di situ, terus saya balik lagi ngechat ke WA gitu. Akhirnya ada di satu malam gitu ya. Beliau ngebales. Bapak YM ngechat WA waktu ya maafin saya gitu seperti biasa awalnya maafin gitu. Saya ingetin lagi Tat gitu kan, saya kira Ustadz juga tahu sendiri lah ya masalah ilmu gitu, orang yang punya hutang belum terbayar gitu kayak gimana gitu. Awalnya sahabatnya gitu, saya nggak khawatir nggak bisa ngejaga hati saya gitu, ini gimana? Jawab ya. Jawab. Ya gitu, maafin saya gitu, saya belum bisa bayar gitu. Ya terus ini gimana Tat gitu kan, ini sudah bertahun-tahun gitu, 4 tahun lebih gitu. Kapan Ustadz ada bayar gitu kan? Kalau saya lihat-lihat gitu ya kan, perusahaan Ustadz itu lebih dari 1. Tapi kok kenapa gitu ini masih belum bisa? Waduh, batuk di maaf ya. Enggak. Ya, lanjutkan. Apa? Kenapa kan perusahaannya lebih dari 1 gitu ya, terus pesantren banyak gitu, tapi kok saya kira untuk nominal yang apa namanya saya gitu dan teman-teman saya ini kayaknya nggak banyak gitu, tapi kok kenapa masih belum selesai gitu ya. Kapan ini saya tanya lagi, kapan ini akan bisa terselesaikan, saya belum tahu katanya gitu jawabnya ya. Nah, terus gimana dong Tat gitu kan, ya itu tadi saya kan takut, saya takut nggak bisa jaga hati saya. Kata dia. Saya. Katanya. Nah, saya nggak mau gitu ya, saya nggak bisa, saya khawatir saya suzon gitu ya, sampaikan begitu ya gimana. Ya gitu, saya juga doain aja gitu, saya belum bisa kapan gimana. Begitu dijawabnya. Ya gitu. Tapi ya udah kirim aja nomor rekening. Dia Kirim. bilang begitu. Iya. Dari situ awalnya saya ya udah senang lah ya. Udah senang. Wah, ini kayaknya nih bakal dibayar nih sekarang. Iya. Kirim nomor rekening. Nah, saya kirim lah nomor rekening gitu ya, beberapa. Kayaknya besoknya deh. Iya. Besoknya adalah transferan. Dari Yusuf Mansur ini? Dari Yusuf Mansur. Iya. Senilai 200.000. Apa pesannya dari uang 200.000 itu? Itu kan setelah transferan masuk, Iya. saya chat lagi beliau. Iya. Tat, ini uang apaan nih? Gitu ya kan. Kok cuma segini gitu? Ya, ini tuh ini Ustadz tuh mau nyicil atau mau apa gitu, atau mau hadiah atau mau apa gitu. Kayak ini kalau nyicil kekecilan gitu ya kan gitu. Ya udah itu buat kamu aja gitu. Intinya saya belum bisa bayar kapan, tapi ya terus ini uang ini apa gitu ya kan, saya harus jelas dong gitu. Ini hadiah atau apa gitu. Terserah kamu ini bilangnya mau apa. Kata dia seperti itu. Setelah itu ada lagi chat lagi nggak? Saya belum lagi. Belum jadi. Mungkin nanti kalau mungkin seumpamanya saya kurang kerjaan ini saya chat lagi. Iya. Jadi memang dia kalau bikin kata-kata untuk membuat orang jadi tidak agresif. Ya padahal kan dia ini salah gitu ya, tapi seolah-olah kitanya juga jadi segan. Tapi untungnya gitu ya kan, ya saya pikir realistis gitu ya kan, alhamdulillah gitu ya. Ya walaupun ya kata-katanya begitu, tapi ya otak saya masih bisa inilah. Jadi Yusuf Mansur ini sepertinya bermain di angka 200.000. Jadi kalau ada yang komplain dia minta hak-hak segala macam, nanti dia berusaha untuk membuat jadi adem ya. Dengan 200.000. Mungkin ngerem dulu. Ngerem dulu. 200.000 nanti alasan dia ya ngopi-ngopi. Ada beberapa orang yang menagih kepada Yusuf Mansur atau apa yang Yusuf Mansur, selalu dia memang dia mentransfer uang tapi judulnya ngopi-ngopi dengan angka yang segitu-gitu saja. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.